Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, penuh dengan damai sejahtera, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang berkuasa, yang penuh dengan kasih karunia dan rahmat. Terima kasih untuk berkat kemurahan-Mu, kami boleh bangun kembali di pagi ini, oleh karena anugerah dan karena rencana-Mu yang baik bagi kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Tertulis demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah menyerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita di dunia ini, ada berbagai macam paradoks. Salah satunya adalah paradoks nilai. Contohnya adalah air dengan berlian. Air sangat penting bagi kelangsungan hidup kita manusia, tapi harganya sangat murah. Sedangkan berlian tidak memiliki fungsi yang sangat penting untuk keberlangsungan kita, tapi nilainya sangat tinggi. Seharusnya air itu yang tinggi nilainya, sedangkan berlian itu seharusnya sangat murah, bahkan tidak ada harganya. Tapi yang terjadi justru berkebalikan, dan ini disebut dengan paradoks nilai. Paradoks nilai yang lain adalah anugerah Allah, keselamatan yang dari Tuhan buat kita manusia. Itu diberikannya kepada kita dengan cuma-cuma, padahal itu sangat berharga. Allah yang Maha Kasih memberikannya kepada kita dengan gratis. Hanya dibutuhkan iman percaya kepada pemberian kasih karunia-Nya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, supaya kita menerima anugerah keselamatan itu. Dalam Yohanes 3 ayat 16 ini tertulis, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah menyerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Secara logika, pengorbanan Allah terdengar juga sebagai sebuah paradoks, sebagai hal yang aneh dan kontradiksi dengan kemahakuasaannya serta kemahacukupannya. Allah itu tidak perlu manusia, tapi mengapa Dia mau berkorban bagi kita manusia? Ini adalah hal yang seringkali tidak masuk di akal manusia, tidak dapat diterima oleh logika kebanyakan orang. Tapi disinilah saudara kita melihat ada kebenaran logika di dalamnya, ada rasionalitas ilahi di dalam pengorbanan Allah. Allah mau berkorban karena kasih-Nya. Di mana ada kasih yang tidak berkorban? Setiap kasih itu ada pengorbanan. Seorang ibu yang hidup dalam kemiskinan mau berkorban tidak makan agar anak-anaknya bisa makan. Demikian juga seorang ayah mau memberikan setengah dari paru-parunya untuk anaknya yang sakit paru-paru agar anaknya bisa hidup lebih lama. Inilah bentuk dari kasih, yaitu berkorban. Dan Allah pun berkorban bagi kita manusia. Dia tidak tinggal terus di dalam sorga dan memperhatikan kesengsaraan dan keberdosaan kita, tapi Dia masuk dalam sistem dunia yang berdosa. Dia menjadi sama dengan kita, mengorbankan dirinya dan menebus kita dari dosa, agar kita mengalami keselamatan dan kehidupan yang kekal. Kalau kita perhatikan ayat ini saudara, anaknya yang tunggal yang dimaksudkan di sini tidak lain adalah Allah sendiri. Sebab kalau kita baca Yohanes 1 ayat 1-14, firman yang menjadi manusia,
yang disebut sebagai anak Allah itu tidak lain adalah Allah sendiri. Allah datang ke dunia, mengorbankan dirinya, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Dialah Allah yang telah datang sebagai manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk penembusan dosa saudara dan saya, karena kasih-Nya kepada kita. Kalau ada di antara saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari buka hati saudara, terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, agar saudara mengalami anugerah, keselamatan dan hidup yang kekal. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Allah yang telah datang sebagai manusia. Engkau mati disalibkan untuk penebusan segala dosa saya. Engkau bangkit pada hari ketiga, naik ke sorga, dan akan datang kembali di akhir zaman. Ampunilah aku dan terimalah aku sebagai anak-Mu, dan pimpin hidupku sekarang ini dan seterusnya sampai selamanya. Amin. Bagi saudara yang baru saja menyatakan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab, berilah diri saudara dibaptis, dan layanilah Tuhan, serta setialah sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan saat ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur karena pengampunan, anugerah, penebusan, pengorbanan-Mu yang Tuhan kerjakan untuk keselamatan kami. Betapa berharganya pengorbanan-Mu dan anugerah kasih karunia-Mu yang Tuhan berikan. Engkau sendiri yang membayarnya dengan darah-Mu yang mahal, tapi Engkau menyediakannya dengan cuma-cuma bagi setiap kami. Pimpin kami selalu ya Tuhan oleh Roh Kudus-Mu, agar berjalan dalam kebenaran-Mu dan tidak menjauh dari kasih karunia-Mu. Berkati kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, agar kehidupan kami sejalan dengan kehendak-Mu, berhasil dan berkemenangan, serta memuliakan nama Tuhan. Lawatlah setiap kami Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam persoalan mendapatkan jalan keluar yang ajaib dari Tuhan. Kami percaya ada jawaban, ada pertolongan Tuhan bagi setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan, dan curahkanlah Roh-Mu agar setiap orang percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat hari Sabtu dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.